Setiap detik kita bernafas, tapi tak pernah sadar bahwa di balik nafas itu ada pintu menuju Allah. Nafas yang biasa kita hirup ternyata bisa menjadi jalan pulang menuju Sang Pencipta. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita gunakan nafas ini untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar hidup? Inilah rahasia para sufi. Mereka tidak sekedar bernafas, mereka hidup dalam zikir. Mereka mengubah setiap tarikan dan hembusan menjadi bisikan cinta kepada Allah. Sederhana tapi dahsyat, diam tapi menembus langit. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang hal ini. Semoga pembahasan kita dapat membuat hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah sampai nafas terakhir kita. Mari kita mulai. Dalam dunia tasawuf, nafas bukan sekedar hembusan udara yang keluar masuk tubuh. Ia adalah gerbang rahasia yang menghubungkan makhluk dengan Sang Pencipta. Nafas adalah denyut kehidupan, tempat bersemayamnya rahasia rohani yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas manusia. Para sufi sejak dahulu memahami bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas menyimpan potensi besar untuk menyadarkan manusia akan kehadiran Allah dalam dirinya. Nafas bukan sekedar alat untuk bertahan hidup, tapi jembatan menuju makrifat. Banyak orang hidup bertahun-tahun, tapi tanpa pernah menyadari betapa agungnya nikmat nafas ini. Mereka menarik dan menghembuskannya berulang kali, tanpa sedikit pun terlintas bahwa di balik gerak nafas itu ada zikir yang tersembunyi. Dalam tradisi tasawuf, nafas disebut sebagai an-nafsur rahmani, yaitu nafas yang merupakan pancaran kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Karena itu, mengaktifkan zikir nafas bukan hal asing bagi para pencari hakikat. Justru, di sanalah letak latihan paling mendasar sebelum masuk ke tahap-tahap rohani yang lebih tinggi. Zikir nafas bukanlah sekedar lafal yang dilisankan. Ia adalah zikir batin, zikir diam, zikir dalam kesunyian. Tapi zikir itu justru mengisi seluruh ruang diri, membawa kesadaran penuh bahwa setiap helaan nafas adalah seruan kepada Allah. Para wali Allah melatih diri bertahun-tahun untuk mengaktifkan zikir nafas, agar hidup mereka sepenuhnya bersandar pada kehadiran ilahi. Dengan nafas, para wali Allah berzikir tanpa henti, bahkan ketika tubuh tampak diam atau sibuk dengan aktivitas dunia. Dari nafas yang sederhana akan lahir kesadaran agung tentang siapa diri ini dan siapa sebenarnya yang selalu bersama kita. Para guru sufi mengatakan, perjalanan menuju zikir nafas sejati tidak bisa dilepaskan dari pengenalan terhadap lafal agung, yakni asma Allah. Bagi para sufi, nama Allah bukan sekedar sebutan. Ia adalah pintu gerbang yang menghubungkan jiwa manusia dengan sumber segala kehidupan. Setiap kali menyebut Allah, 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 sesungguhnya ruh sedang memanggil kekasihnya. Tapi yang lebih dalam lagi, bukan hanya lisan yang menyebut, melainkan seluruh bagian diri ikut bergetar dalam panggilan itu. Disinilah peran nafas menjadi sangat penting, menghubungkan setiap helaan dengan lafal suci nan agung. Sebagaimana yang diajarkan oleh para guru mursyid, yaitu menyelaraskan nafas dengan lafal Allah secara perlahan. Tarikan nafas diiringi dengan kehadiran lafal Allah dalam batin, bukan diucapkan keras, melainkan dilafalkan dalam diam, seolah suara itu muncul dari kedalaman dada. Dan ketika menghembuskan nafas, hadirkan pula kesadaran akan kembalinya segala sesuatu kepada Allah. Menurut para guru mursyid, ini bukanlah pernafasan biasa, tapi latihan spiritual yang menghubungkan tubuh fisik dengan cahaya rohani. Dalam tahap awal, mungkin pikiran akan melayang ke sana kemari. Itu hal yang sangat wajar. Pikiran seperti anak kecil yang suka berlarian. Tapi jangan menyerah. Latihan ini bukan tentang seberapa cepat kita bisa, melainkan tentang kesetiaan untuk terus kembali. Ya, ini bukan tentang seberapa cepat kita bisa, melainkan tentang kesetiaan untuk terus kembali.
Setiap kali menyadari pikiran melayang, lafalkan kembali Allah, Allah, Allah dalam batin, lalu teruskan. Semakin sering dilakukan, semakin nafas kita menyatu dengan zikir. Itu seperti aliran air yang mengalir tanpa henti. Mengapa harus lafal Allah? Para guru sufi mengatakan bahwa itu karena asma Allah adalah nama tertinggi yang mencakup seluruh makna nama-nama lainnya. Siapa yang sudah menyatu dengan asma Allah ini dalam nafas, maka sebenarnya dia telah menyambungkan diri dengan segala sifat keindahan dan kesempurnaan Allah. Dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan, menyebut nama Allah ibarat menancapkan tiang di tengah samudera. Ia menjadi pusat tempat segala gelombang rohani. Zikir nafas adalah zikir para pecinta sejati, zikir tanpa suara, tanpa tampilan lahir, tapi getarannya menembus langit dan menggema di alam malakut. Sebagaimana dijelaskan oleh para guru, ketika latihan ini terus dilanjutkan oleh seseorang, dia akan merasakan bahwa zikir itu bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Zikir itu akan berjalan sendiri otomatis, seperti detak jantung. Tanpa disuruh pun, lafal Allah akan menyertai setiap tarikan nafasnya. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai sirrun nafsi, atau rahasia nafas yang menyatu dengan Sang Maha Rahasia. Setelah nafas mulai terbiasa diiringi dengan lafal Allah, langkah berikutnya adalah menghadirkan kesadaran rohani di setiap helaannya. Ini bukan sekedar menyebut namanya dalam hati, tapi menyelami makna kehadiran Allah dalam hidup. Bayangkanlah setiap tarikan nafas sebagai hembusan cinta dari Allah kepada hambanya. Sementara setiap hembusan nafas adalah pengembalian diri kepada sumber segala kehidupan. Para sufi menjadikan zikir nafas sebagai jalan hidup. Artinya, mereka menanamkan zikir ini sedalam-dalamnya, agar ia terus hidup sampai ajal menjemput. Nafas adalah teman paling setia yang menemani, maka sangat wajar jika para pecinta Allah ingin agar temannya itu selalu membawa nama kekasihnya. Bayangkan betapa indahnya jika nafas terakhir kita nanti keluar dengan membawa lafal Allah dalam batin yang penuh kesadaran. Bukan sekedar mati, tapi pulang dengan membawa namanya dalam nafas terakhir yang penuh cinta. Para wali Allah sering berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku mati kecuali dalam keadaan hati sedang menyebut namamu." Doa itu bukan sekedar permintaan, tapi cermin dari kebiasaan hidup mereka yang selalu menyatukan nafas dengan zikir. Karena kematian bukan sesuatu yang bisa dirancang, maka persiapannya pun bukan dilakukan ketika ajal sudah dekat, melainkan dilatih sejak nafas pertama kita mengenal makna kehidupan. Zikir nafas yang istiqomah adalah bekal agar ketika detik terakhir tiba, lidah mungkin keluh, mulut mungkin diam, tapi batin tetap menyebutnya dengan penuh cinta. Ketika menghadapi detik-detik kematian, saat tubuh mulai melemah, saat suara mulai pelan, zikir nafas tetap hidup diam-diam dalam dada. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai maut fi zikrillah, yaitu mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Perjalanan rohani tidak dimulai dari langkah besar, tapi dari kesungguhan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan jika kita berusaha menjaga zikir nafas, maka Allah akan menjaga kita di dunia, di alam kubur, hingga kelak ketika kita berdiri di hadapannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan cinta untuk terus melangkah, hingga nafas terakhir kita nanti adalah bisikan rindu kepada Sang Pemilik segala nafas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab.